Sahabat catatan jurnalis, terima kasih udah mampir lagi di channel ini. Ngobrol-ngobrol soal pesta demokrasi yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 memang udah mulai seksi dibicarakan dari sekarang. Sejumlah masyarakat, anak-anak muda di Indonesia sudah mulai mendeklarasikan dukungan terhadap salah satu kandidat calon pemimpin bangsa ke depan. Sebelumnya saya sudah bertemu dengan Dr. Zulfikri Sulaiman yang melihat perspektif peluang pemimpin itu dari parpol dan non parpol. Nah, tamu saya hari ini adalah seorang wanita cantik yang tangguh, yang juga sekarang lagi tertarik dalam situasi politik tanah air saat ini. Beliau adalah Mbak Widya Astin. Halo Eja, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Widya, apa kabar? Alhamdulillah kabar baik. Kalau di dalam pergerakan itu disebutkan bung, kalau perempuan? Apakah beng? Apa? Mungkin Sista. Oh, Sista, ya oke. Jadi Eja panggil Mbak Sista ya, Sista ya. Sista, ya. Oke, Sista. Gitu Sista. ya. Oke, Sista. Jadi apa kabar sekarang, kesibukannya apa? Sekarang kesibukannya selain ibu rumah tangga adalah di pergerakan sosial ya, masih di bidang pertanian. Masih di bidang pertanian, pergerakan sosial di bidang pertanian. Ya. Oh, menjadi ibu rumah tangga dulu nih kita ini. Seorang ibu rumah tangga yang turun dalam gerakan sosial. Ini nggak ganggu ritme sebagai ibu rumah tangga nggak kira-kira? Kebetulan ini support sekali suami ya, makanya saya jadi nyemplung, kecebur nyemplung ya. gitu, ke dalam dunia pertanian ini. Dan panggilan hati juga, nggak serta-merta suami yang kasih support ya, emang panggilan hati. Kebetulan kalau di bidang pertanian ya keluarga kan memang petani gitu. Berlatar belakang petani ya. Maksudnya dari nenek moyang saya juga petani. Oh, nenek moyang saya juga petani, Mbak. Sama kalau gitu ya. Mbak, tapi ngobrol-ngobrol nih, tapi saya lebih nyaman kayak memanggil Mbak Widya aja deh kayaknya. Okay. Jadi Mbak, kemarin beberapa waktu yang lalu ada sebuah deklarasi dukungan terhadap tokoh pemuda ya, bukan mendukung presiden ya kayaknya, tapi lebih mendukung seperti apa figur seorang pemimpin ke depan. Ya. Itu namanya apa? Kemarin kita di Sumsel tanggal 17 November kemarin itu kita mendeklarasikan bersinar di sini, bersinar. Bersinar. Ya, apa itu bersinar? Bersinar ini adalah kawan-kawan Budiman Sujatmiko yang mendukung beliau untuk mewujudkan program-programnya di masa depan. Program kerjanya di masa depan. Ini Sumatera Selatan waktu itu apa? Koordinator provinsi, kalau wilayah, atau seperti apa? Koordinator wilayah ya, ini provinsi ya. Koordinator wilayah provinsi Sumatera Selatan. Sumatera Selatan. Iya, jadi sebelum kita nyemplung dulu nih soal kawan bersinar tadi, saya pengen tahu dulu nih latar belakangnya Mbak Widya nih. Mbak Widya nih sebelum tertarik dengan gerakan bersinar ini apa sih selain kesibukannya, selain kegiatan sosial tadi? Kalau kesibukannya ya seperti ibu rumah tangga biasa. Kalau saya dulu memang kebetulan lulusan ilmu sosial ilmu politik ya. Wah, ini wajar nih latar belakangnya, bro. Jurusan hubungan internasional. Nah, kalau untuk pergerakan sendiri ya kawan-kawan saya di tahun 98 itu kan memang ikut gerakan-gerakan itu, walaupun saya tidak nih. Kalau dicatat ya saya tidak, cuma saya simpati gitu ya, mengikutin lah ya jejak rekamnya. Iya, jejak rekamnya saya ikuti. Kebetulan background saya juga memang itu kan ilmu sosial ilmu politik. Ilmu sosial politik. Iya. Nah, berminat tertarik menjadi koordinator wilayah bersinar. Bersinar ini kepanjangan dari apa sih? Bersinar itu hanya slogan ya, jargon ya. Jadi kita ngambil B itu itu Budiman, sinar itu ya Sujatmiko. Jadi kalau dibilang cocokologi bisa lah ya. Oh, cocokologi. Jadi nggak ada arti yang lain. Catchy-nya di situ kita ambil. Catchy kan, bersinar kan. Dan harapan juga seperti bersinar, memang harapannya ke depan. Kedepannya seperti itu. Akan bersinar. Ya. Kenapa figur yang satu ini yang malah kita deklarasikan? Kenapa figur Budiman Sujatmiko ya? Karena sekian banyak tokoh-tokoh yang saya lihat dan saya amati atau saya idolakan yang mencakup
keseluruhan, sekarang kita bicaranya jangan hanya orang tua yang mengerti politik ya. Jadi anak muda dari mulai SMP sampai SMA itu sudah bicara politik loh. Sudah bicara politik. Budiman ini merangkul ke sampai semua elemen level ya? bahan, iya elemen, semua elemen ya, sampai ke level bawah. Maksud saya dari SMP itu anak-anak sudah mulai tertarik gitu dengan inovasi-inovasi mereka, inovasi-inovasi Budiman Sujatmiko. Iya. Apalagi dengan adanya sekarang program-program beliau ya. Iya. Dari mana Mbak bisa mengetahui bahwa sudah dari tingkatan paling bawah sudah mengenal ini Budiman Sujatmiko? Sementara figur Budiman Sujatmiko sendiri kan secara umum belum banyak yang mengetahui. Iya, memang hanya komunitas orang-orang tertentu. Segmented, jadi dia mengetahui. Nah ini gimana ini? Kalau saya pribadi memang orangnya nggak betah di rumah gini. Maksudnya saya ingin mengetahui ini, ingin mengetahui itu, dan berteman juga dengan siapa saja. Dari situ saya mengambil kesimpulan sendiri ya, bukan secara kelompok. Jadi mengambil kesimpulan sendiri bahwa Budiman Sujatmiko ini dicintai bukan hanya orang-orang yang dulu ikut berjuang di 98 gitu, atau yang mengetahui reformasi latar belakang pergerakan. Ya, latar belakang pergerakan, tapi dengan inovasi-inovasi yang dia kembangkan dan dia munculkan, itu jadi keinginan anak muda untuk mencari tahu siapa Budiman Sujatmiko. Iya. Ini kerja keras harus ini kayaknya nih. Sangat. Setelah dideklarasikan kawan Budiman pada waktu itu, ini pergerakan yang dilakukan ini seperti apa, dan program-program kerja yang dimunculkan ke masyarakat itu seperti apa? Program kerja yang kita munculkan adalah membangun kesadaran di masyarakat ya, karena ini PR yang sangat sulit untuk diwujudkan ya. Ilmu disebarkan itu tidak serta-merta diserap sama orang, tapi harus membangun kesadaran kepada orang gitu ya. Nah, kesadaran yang kita punya itu belum tentu juga kita sebarkan lagi ke orang lain. Jadi ini beban juga buat yang menyebarkan ilmu. Iya. Jadi waktu itu saya sempat membaca Budiman sebagai calon pemimpin yang revolusioner. Iya. Nah, dalam hal ini apa ini maksudnya ini? Dibilang revolusioner karena dia punya pemikiran-pemikiran yang orang itu belum sempat memikirkan untuk masa depan seperti apa. Dan Budiman Sujatmiko itu dari sekarang, dari tahun-tahun sebelumnya, saya bilang ini dari perjalanan karir dia saja ya, sebagai anggota DPR RI, dan ikut menyusun undang-undang desa dan menerapkannya di desa dengan program-program seperti BUMDes gitu. Itu kan belum terpikirkan sama orang gitu ya, bahwa ini bisa menjadi suatu kekuatan ekonomi ke depan. Iya, kekuatan ekonomi ke depan itu seperti apa maksudnya ketika bisa membangun dari desa ini? Iya, pembangunan ekonomi ke depan yang menurut saya berhasil itu adalah harus dari akar. Tidak bisa kita dari level cuma provinsi, negara gitu, nggak bisa. Karena saya bilang kenapa desa? Karena desa itu adalah akar perekonomian yang akan bertumbuh pesat untuk menopang perekonomian negara. Iya. Ini sejauh mana nih kira-kira kita membantu pemahaman masyarakat tentang membangun ekonomi ini dimulai dari desa? Karena pada hakikatnya masyarakat itu tidak sadar bahwa desa juga sebagai salah satu penopang perekonomian di bangsa ini. Ya, justru itu tadi saya bilang kan. Iya. Tugas utama orang yang berilmu adalah menyebarkan ilmu lalu membuat kesadaran di masyarakat. Nah, tugas kami sebagai Bersinar ini adalah membantu beliau untuk mencapai tujuannya, membangun kesadaran di masyarakat, baik itu secara politik, ekonomi, sosial, budaya. Nah, itulah tugas Bersinar. Tugas Bersinar. Iya. Nah, ini Mbak, Bersinar kan tentunya pasti harus dikenal juga dong sama masyarakat secara umum nih. Iya. Di waktu deklarasi kemarin kan saya juga sempat memantau dalam kegiatan itu, dilakukan secara virtual juga, ya kan. Nah, ini merambah ke masyarakat. Pengenalan sosok Budiman Sujatmiko ini sendiri seperti apa sih? Coba kita kenalin dulu nih sama teman-teman di sahabat catatan jurnalis nih. Kan mungkin secara Mbak sebagai salah satu yang mendeklarasikan diri sebagai ke depan pemimpin revolusioner ini kan adalah Budiman Sujatmiko, ya kan. Ini bukan dikatakan sebagai calon presiden, ya kan, tapi lebih kepada pemimpin bangsa ke depan, ya kan. Nah, ini figur Budiman menurut Mbak sendiri dari catatan
demokrasi, reformasi. Ini gimana nih? Coba kenalin dulu nih sama teman-teman sahabat catatan jurnalis nih. Jadi kalau mendeklarasikan harus kenal secara pribadi dulu nih orangnya gimana. Silakan Mbak dijelasin. Ya, Mas Budiman Sujatmiko itu kan dilahirkan di Magetan, Cilacap, Jawa Tengah ya, 10 Maret tahun 70. Beliau itu sekolah di Jawa Tengah dan itu SMP, SMA-nya di Bogor. Pernah sempat kuliah di UGM. Lalu karena kesibukan beliau di dunia pergerakan sosial, beliau tidak sempat menyelesaikannya. Yeah. Kemudian dengan kesibukannya lah beliau di dunia pergerakan itu sempatlah tersandung masalah pada 27 Juli masalah hukum lah ya. Iya, masalah hukum lah. Itu tapi menurut saya tidak perlu diceritakan secara panjang ya. Kita bicara tentang bagaimana inovasi-inovasi. Enggak, jadi gini loh Mbak, yang mau saya tanya itu adalah di sini adalah gimana kita masyarakat Indonesia mengetahui seorang pemimpin revolusioner ini ketika kita tidak mengetahui jejaknya seperti apa. Jadi kita membuka jejak Budiman Sujatmiko itu kita bicarakan dari Sumatera Selatan. Ya, mungkin nanti jejak-jejaknya akan diceritakan juga di wilayah-wilayah lain yang ada di pelosok di negeri ini. Nah, jadi tadi setelah 98, Mbak kan bisa bercerita. Ini seperti apa lanjutannya? Kalau pergerakannya bukan dari 98 ya. Beliau sudah dikenal orang dari pergerakan sosial beliau di tahun 96. Iya. Iya, jadi dari 96 itu pokoknya angkatan-angkatan 96 itu sudah mengenal beliau. Dan makanya saya bilang beliau dibilang tokoh reformis juga karena di 98 memang ada pergerakan beliau yang memang didukung sama dan juga mahasiswa ya. Dan juga membuat marah mahasiswa gitu ya karena marah mahasiswanya sama Budimannya apa sama pemimpinnya pada saat itu? Iya, sama orang-orang yang tidak menyetujui pergerakan, apalagi beliau dijadikan kambing hitam kan di situ. Iya. Menurut mahasiswa gitu. Menurut mahasiswa kayak gitu. Seiring perjalanan waktu akhirnya muncul lagi Budiman Sujatmiko ini menjadi anggota DPR RI. Kan tidak terlalu terekam jelas nih bahwa dia dan pergerakannya gimana. Beliau nggak langsung begitu. Beliau menyelesaikan sekolah dulu di London, mengambil MSc, kemudian di Cambridge ya mengambil master filosofinya. Gitu. Setelah kemudian itu beliau kembali dan menjadi anggota DPR, masuk ke sebuah partai lah kita bilang. Iya, jadi masuk ke sebuah partai politik, partai yang besar, partai politik itu sehingga mengantarkan beliau sebagai anggota DPR RI. Nah, ketika Mbak menyoroti Mas Budiman sebagai salah satu anggota legislator DPR RI itu, kebijakan-kebijakan yang menurut Mbak sangat pro rakyat tadi adalah bagaimana membuat undang-undang desa, ya kan? Nah, selain itu apa inovasi-inovasi yang mungkin sempat Mbak lihat bahwa yang mereka lakukan ini adalah sebuah gerakan yang memang untuk kepentingan masyarakat banyak? Iya, karena di situ di desa masyarakat tuh diberi kesempatan bahwa untuk menonjolkan karya-karya desa itu jangan hanya mulai kita tonjolkan dari daerah gitu ya, maksudnya di provinsi atau di nasional, tapi langsung ke petaninya, langsung ke desanya. Langsung ke desanya. Iya. Salah satu tadi adalah bentukan BUMDes tadi. Nah, BUMDes tadi. Jadi karya-karya anak bangsa yang di desa itu didukung sama beliau. Maksudnya harus ditonjolkan dari akar. Harus ditonjolkan dari akar. Oke, Mbak, sudah kita membangun ekonomi dari desa. Ini peluang kedepannya seperti apa? Peluang ke depannya, saya bilang tadi kan kekuatan ekonomi itu kan dari desa, penopang itu kan dari pertanian. Kalau menurut saya penopang sampai detik ini, dan menurut saya setelah pandemi yang kita alami berapa tahun ini, sektor utama yang paling stabil dan masih tetap tumbuh kembang itu adalah sektor pertanian. Sektor pertanian. Dan ini berada di desa. Dan ini berada di desa. Iya. Bagaimana? Coba kita pikirkan. Bagaimana kalau kemarin kita dengan PPKM level berapa segala macam itu, kalau petani sudah nggak bisa lagi memproduksi hasil pertaniannya, gimana nggak kita krisis pangan akan terjadi, ya kan? Iya. Belum lagi krisis iklim gitu. Iya. Bahkan di Kabupaten Banyuasin di Kabupaten Banyuasin itu adalah meningkat surplus pangan, surplus swasembada ya, surplus termasuk surplus jadi pangan ya. Iya. Nah, sehingga dia menjadi beberapa peringkat di nasional gitu kan. Artinya ini memang membuktikan bahwa petani menjadi salah satu tumpuan ya. Iya, tumpuan. Iya. Iya, tumpuan utama untuk menopang
perekonomian negara. Iya. Nah, Mbak sendiri, bersinar ini tantangannya seperti apa sih ke depan? Tantangannya ke depan, kalau saya tantangannya ke depan bahwa begini, berhentilah ya buat kita itu membodoh-bodohi rakyat ya. Sekarang gini, kalau cita-cita memimpin itu hanya dimiliki untuk orang-orang yang mempunyai keberuntungan seperti karena dia berada pada terah politik atau dia berada pada terah orang berkuasa, itu kapan ya kesempatan bagi rakyat biasa, kita bilangnya rakyat biasa, untuk bisa memimpin negara. Jadi potensi-potensi orang itu akan terbenam kalau ini masih dibiarkan. Iya. Iya, dan dari bermiliar manusia di bumi ini, di Indonesia nih beratusan juta orang-orang pintar Indonesia tuh banyak. Iya. Ya, bukan hanya golongan tertentu, terah tertentu, banyak. Iya. Artinya ini tidak menutup peluang ya ke depan itu. Iya. Iya. Tidak menutup peluang. Dan kenapa saya memilih beliau? Karena beliau memang dari bawah sampai dia seperti sekarang ini, ya karena kepintaran beliau. Iya. Iya, karena kecerdasan beliau. Tapi kalau kita melihat dari sisi politiknya saat ini, Bung Budiman Sujatmiko tidak memiliki energi kekuatan politik seperti di saat waktu dia menjadi anggota DPR RI. Begini ya, yang kita tonjolkan di sini adalah program beliau. Iya. Kenapa kita dukung beliau? Karena tumpuan kita nih kepada program-program beliau yang beliau kan sebagai inovator 4.0 ya. Ya. Selain itu juga sebagai penggagas inisiator Bukit Algoritma. Nah, dari situ aja kita sudah bisa melihat ya bahwa Indonesia ke depan itu akan sangat bersinar kalau ini sudah dijalankan. Iya. Kalau program beliau ini sudah diterima sekian banyak oleh masyarakat di Indonesia ini. Iya. Tentunya ini perlu kerja keras, Mbak. Sangat perlu kerja keras. Tantangan di Sumatera Selatan sendiri nih khususnya nih gimana? Ya, tantangan di Sumatera Selatan ya. Pola mindset manusianya ini yang harus kita rubah ya. Maksudnya ada yang seperti Eja tadi bilang kan, apa sih prestasinya ya kan? Iya. Beliau ya pasti kan di mana-mana masyarakat ketika kita melihat salah satu calon pemimpin revolusioner ini melihat prestasi. Beliau belum jadi apa-apa dan beliau terahnya apa sih? Iya. Nah, gitu. Itu yang saya harus bilang, kerja keras saya adalah membangun kesadaran masyarakat, mencerdaskan orang dari segi sosial ekonomi politik. Itu yang harus kita cerdaskan. Iya. Menanggapi sebuah statement yang disampaikan oleh salah satu pemerhati politik Sumatera Selatan bahwa pemimpin ke depan berpeluang dari non parpol juga. Ya, bisa ini jadi. Gimana pendapatnya Mbak Widya? Bisa jadi, nggak masalah ya. Saya juga kalau misalnya saya dibilang narsis, oh bisa juga ya. Oh Iya. iya, saya mau mencalon wali kota atau mencalon gubernur, boleh kan di Sumatera Selatan? Boleh. Boleh. Kira-kira begitu. Jadi kepercayaan diri kami sebagai pendukung beliau boleh dong, ya kan? Itu tidak tadi karena kecerdasan beliau dengan inovasi-inovasi beliau itu yang kami harapkan dapat membangun Indonesia ke depan. Jadi dari desa menata masa depan Indonesia. Mudah-mudahan bersinar seperti slogan kami. Oke. Saya sih sebenarnya pengen ngobrol lebih panjang lebar lagi nih sama Mbak Widya. Tapi kalau langsung kita kupas hari ini, nanti diskusi kita selanjutnya kurang menantang nih, Mbak. Oke ya. Oke, mungkin kayak gitu dulu nih teman-teman sama catatan jurnalis. Iya. Diskusi kita hari ini adalah lebih kepada melihat jejak Budiman Sujatmiko diceritakan dari Provinsi Sumatera Selatan, dan mungkin nanti di wilayah-wilayah lain juga akan menceritakan jejak Budiman Sujatmiko itu dalam perjalanannya ikut membangun bangsa melalui desa. Oke, mungkin itu saja. Saya Riza Palepi dan Mbak Widya Astin, Korwil Bersinar Provinsi Sumatera Selatan. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di catatan jurnalis selanjutnya. Oke, thank you. Oke, Mbak, thank you, Mbak. Kok komentarnya